Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Juliansyah dari 12 RPL 1. Di sini saya akan memberitakan tentang penembakan ayah dan anak di Kabupaten Duga oleh anggota TNI. Di sini langsung ke penjelasan latar belakangnya. Kodam Cendrawasih telah mengkonfirmasi dan membenarkan adanya penembakan hingga tewas terhadap 2 warga sipil di Kabupaten Duga, Papua oleh anggota TNI yang bertugas di sana. Insiden tersebut terjadi pada hari Sabtu 18 Juli 2020. Berdasarkan kronologi yang dihimpun Amnesty International Indonesia, penembakan terjadi sekitar pukul 15 waktu setempat. Kedua korban yaitu anak dan ayah. Mereka adalah penduduk sipil berstatus pengungsi pasca peristiwa 2 Desember 2018 di distrik Yigi, Duga. Keduanya ditembak oleh anggota TNI saat hendak menuju ke Kenyam, ibu kota Kabupaten Duga. Lokasi kejadian bertempatan di kampung Mesang Gorak di pinggir Sungai Kenyam, hanya berjarak setengah kilometer dari Kenyam. Anggota TNI menembak kedua korban dari pos darurat mereka di pinggir sungai saat keduanya menyeberangi sungai. Dengan terjadinya itu, merespon peristiwa ini, Pemda dan masyarakat Duga turun ke jalan pada Minggu 19 Juli 2020 dari pagi hingga sore. Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo bertanggung jawab atas kasus ini dan menarik pasukan TNI dan Polri dari seluruh kabupaten Duga. Warga Papua kerap kali menjadi korban pembunuhan di luar hukum oleh aparat negara. Di tahun 2018, Amnesty International Indonesia menerbitkan sebuah buku yang berjudul itu Sudah Kasih Tinggal Dia Mati, yang mencatat tentang kasus-kasus yang terjadi di Papua. Ya, misalnya ada sebanyak catatan itu ada 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Papua antara Januari sampai Februari 2018, yang berasal dengan memakan 95 korban jiwa. Dalam 34 kasus, para tersangka pelaku berasal dari kepolisian. Dalam 23 kasus, pelaku berasal dari militer, dan 11 kasus dari aparat keamanan. Lembaga di bawah pemerintahan daerah yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan daerah. Sebagian besar korban ini, 85 dari mereka merupakan warga etnis Papua. Dengan ini, negara melakukan tindakan Indonesia telah melakukan tindakan, telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional tentang pelindungan terhadap hak untuk hidup. Di antaranya adalah Kovenant tentang hak sipil dan politik atau ICCPR. Pasal 6 ICCPR menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan tidak boleh adanya seorang pun yang boleh dirampas hak hidupnya. Maka kegagalan proses hukum dan keadilan atas pelaku penganiayaan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Ya, ini menurut pendapat saya. Semoga dengan adanya perjanjian itu bisa menghentikan kekerasan dan kasus pelanggaran yang terjadi di Papua. Meski berstatus milik dan
meski beratus militer, pelaku harus diadili di bawah peradilan untuk sesuai perintah Undang-Undang TNI. Karena ini bukan hanya pelanggaran disipliner, tapi merupakan tindak pidana dan pelanggaran HAM. Negara juga harus menyediakan reparasi yang meliputi rehabilitasi, restitusi, kompensasi, dan jaminan tidak terulangnya kembali penembakan itu kepada keluarga korban atau masyarakat setempat. Proses dan hasil investigasi juga harus dipublikasikan dan diberikan kepada warga korban dan masyarakat umum. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Ya, mungkin sekian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.